Mari kita persiapkan keluarga kita. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang mengucap syukur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hari inilah hari keselamatan itu. Hari inilah hari perkenanan Tuhan. Karena itu mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk lebih jauh lagi ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
biar namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, buat hari-hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang rela memberi hidup-Mu Tuhan buat kami Bapa, menebus kami ya Tuhan, yang kami layak Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami dilayakkan, kami dibenarkan oleh kuat kuasa-Mu, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Allah buat kami Bapa. Kami sungguh-sungguh dibenarkan, hidup kami ya Tuhan diselamatkan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah kabar yang penting bagi setiap kami Bapa, bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami yang tidak layak menerima keselamatan, tapi Engkau layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat cipta-Mu yang besar Tuhan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini ya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Mari kita bersyukur buat karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin.
satu nama yang penuh kuasa, yang ajaib, yang mulia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita bersemangat saudara di dalam Tuhan. Kita percaya kasih Allah pun sampai kepada saudara saat ini. Kita merasakan kasih yang sejati, yang pribadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau dilengkapi, dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah firman Allah yang hidup, Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian karya terbesar dalam hidup kita. Pengorbanan yang selamatkan, kasih yang berindah dalam hidupku. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak terhingga. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami patut mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, dengan lagi memberikan waktu atau kesempatan untuk kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersyukur, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami telah menaikkan pujian, doa kami kepadamu ya Tuhan,
Dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini itu boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum Tuhan kami mendengar firman-Mu, kami mohon Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mohon Engkau layakkan kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau urapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami. Firman Tuhan adalah kepastian bagi kami. Dengan firman Tuhan semakin meneguhkan iman kami gereja Tuhan di hari-hari ini. Dan kami percaya bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada kuasa lain, tidak ada kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu setiap konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Apabila ada cara kerja kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu setiap konsentrasi kami, kefokusan kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami halaukan dia di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau campur tangan bagi kami di saat kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang beracara dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya hikmat, kemampuan, kekuatan daripada Allah mengalir bagi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan setiap keluarga. Hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan sedang memulihkan mesbah keluarga ya saudara. Tuhan sedang memulihkan mesbah keluarga yang tadinya mungkin hari-hari nggak pernah beribadah bersama, tapi Tuhan sedang pulihkan ya saudara. Tuhan sedang memulihkan kembali mesbah keluarga, di mana keluarga, orang tua, anak, suami istri kembali dipulihkan. Kembali ada mimbar penginjilan Tuhan disiarkan, kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita tidak gunakan kesempatan itu, maka kita yang sangat rugi sekali saudara. Jadi saat ini Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita. Bahkan kalau sampai kita saat ini ya saudara, Jumat Agung kita merayakan dengan cara yang tidak biasa ya saudara. Biasanya kita beribadah bersama keluarga, kita mungkin ibadah padang. Tapi kita sekarang Tuhan mau kita diam di rumah, dengar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka pakai kesempatan dan momen ini saudara untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Di situ judul perikopnya yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18
sampai ayatnya yang ke 25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tetapi ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, saudara, ini hal yang luar biasa, penghiburan Tuhan kepada kita di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini ya saudara, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar kalau kata orang. Tapi kita percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita mempercayakan diri kita kepada Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati. Inilah jantung kekristenan kita saudara, bahwa Yesus mati buat kita di kayu salib, menebus kita. Itu yang saudara terus pahami sebagai kita orang percaya. Inilah jantung kekristenan. Kekristenan itu adalah karena Yesus datang menjadi manusia menebus kita saudara. Karena kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri saudara. Harus Allah menjadi manusia dan menebus kita, mati di kayu salib buat kita, dan akhirnya kita bisa dibenarkan. Jadi Allah Bapa itu saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah Bapa melihat apa saudara? Ada darah Kristus dalam kehidupan kita, ada bilur-bilur Kristus dalam kehidupan kita, maka kita bisa dibenarkan karena kita memiliki penderitaan Kristus itu saudara dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai orang percaya, kalau kita ada tanda darah, kalau kita ingat Paskah, kita balik lagi Paskah pada orang-orang Israel di Mesir, saat malaikat maut itu melewati Paskah itu melewati ya saudara, melewati tiang-tiang rumah orang Israel. Mereka melewatinya karena apa? Semua ada tanda darah di rumah mereka. Akhirnya malaikat maut itu melewati. Jadi saudara, kita pun demikian. Yang tadinya kita harusnya menerima maut ya saudara, upah dosa adalah maut karena kita adalah berdosa. Tapi sekarang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tanda darah Kristus dalam kehidupan kita. Maka akhirnya Allah dari tempat yang maha tinggi, Bapa di sorga, membenarkan kehidupan kita karena Dia melihat pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai jantung kekristenan, dan kita merasa bahwa kita orang Kristen karena kita dibenarkan, maka hidup kita bukan hidup yang sembarangan lagi. Karena kita sudah memiliki tanda darah dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha, Tuhan, saya mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya ini gak layak Tuhan, tadinya saya yang harusnya mati, tapi Tuhan membenarkan kehidupan kita, dan
akhirnya kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita diangkat hidup kita, saudara, dan akhirnya kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, dan kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara, Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu, hari Minggu yang lalu ya saudara, Bapak Gembala memberikan kebenaran firman Tuhan tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Saudara, Tuhan malah saat dia menjamah, dia punya iman untuk menjamah jubah Yesus. Tuhan Yesus tidak marah dan bilang, kamu buat saya najis. Saudara, biasanya itu kalau wanita pendarahan saat dia mau menjamah itu orang udah gak mau. Tapi Yesus itu justru melihat dia, saudara, dengan penuh belas kasihan, bukan menolak dia seperti orang-orang pada umumnya. Biasanya kalau laki-laki pada zaman itu disentuh tangan oleh perempuan yang sedang pendarahan, malah dia akan marah dan menganggap dia sebagai melakukan sebuah kejahatan, karena dia akhirnya menjadi najis karena orang itu, karena perempuan itu. Tapi Tuhan justru dengan lemah lembutnya dia bilang, hai kau besar imanmu, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau, kau telah sembuh. Saudara, saat kita datang dengan Tuhan dengan penuh dosa, dengan penuh saudara, kesalahan kita, karena kita diperanakan oleh dosa. Kalau Daud katakan, hidupku ini dari lahir dan kandungan sudah diperanakan oleh dosa, saudara. Jadi begitu kita datang dengan Tuhan, menghampiri Tuhan, darahnya menolong kita, membuat kita layak. Dengan darah itu kita bisa masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Karena saat Yesus naik ke sorga, saat Yesus disalib, dia mati, itu tabir bait suci terbelah dua. Supaya udah gak ada lagi jarak, kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri takhta hadirat Allah. Dia tidak menganggap kita ini najis, dia tidak menganggap kita ini tidak layak, tapi justru dengan kasihnya dia melayakkan kita. Sama seperti seorang wanita yang dengan ketakutan dia memegang, dia takut karena dia ujung jubahnya, karena dia gak mau menyentuh Yesus. Dia takut Yesus akan jadi najis karena dia. Tapi justru Tuhan, hai ibu, besar imanmu, pergilah dengan selamat. Jangan kita, saudara, saat ini bila engkau merasa gak layak, itu adalah godaan iblis yang membuat saya gak layak. Saya udah banyak buat dosa, Tuhan, orang mungkin udah gak mau terima saya. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Tapi saat ini Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya lewat salibnya, hingga lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah buat kita. Yang Allah lihat dalam diri manusia yang percaya kepada Yesus adalah tanda darah Yesus. Karena itu kita bisa diselamatkan, kita bisa memperoleh bagian yang luar biasa. Ibu, besar imanmu, pergilah dengan selamat. Saudara, bukan hanya sembuh. Kalau kita mengharapkan hanya sekedar sembuh, hanya sekedar berkat, kita kehilangan berkat yang sejati, saudara. Kita kehilangan karena Yesus menjanjikan yang lebih daripada itu. Karena kita sadar, saudara, sebenarnya sudah kita sadari saja kalau kita sebenarnya gak layak, tapi akhirnya dilayakkan itu sebuah anugerah yang luar biasa, saudara. Seperti saya, orang biasa, tiba-tiba presiden mengajak saya masuk ke rumahnya, maka saya udah gak bisa lagi main-main di rumah presiden, lari-lari. Malah justru saya sangat saudara, bersyukur. Aduh, saya undang di sini. Bukan hanya presiden lah, bupati atau wali kota, saya bisa masuk ke rumahnya, dijamu aja udah bersyukur, saudara. Demikian juga raja segala raja, kalau dia sudah menyelamatkan hidup kita, maka sebenarnya hidup kita itu bukan lagi milik kita, kita sudah serahkan sama dia. Orang sudah ditebus, maka kita adalah miliknya. Kita mau mengerjakan hidup itu bukan lagi buat kita, tapi mengerjakannya di dalam Tuhan. Kesuksesan kita itu bukan lagi soal kita, tapi soal Tuhan. Bagaimana selama hidup kita memenuhi tujuan Tuhan. Selama kita hidup, kita memaksimalkan potensi kita untuk kita efektif dan kita produktif buat Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, pada momen Jumat Agung ini, mari sama-sama
kita merenungkan siapakah kita, saudara? Siapakah kita kalau Tuhan Yesus mau mati buat kita, nyelamatin kita? Kita seberharga itu di hadapan Tuhan. Sampai dia mati, bukan kita. Harusnya kita yang dihukum. Tapi kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudara, kalau saat ini saudara harus mengalami hal yang seperti ini, sebenarnya saya nggak salah. Kenapa saya harus di PHK? Karena keadaan kayak gini. Kenapa harusnya? Karena keadaan seperti ini saya harus mengalami hal yang berat. Anak saya susah makan, susah untuk bisa minum susu karena nggak bisa kerja. Saudara, adalah sebuah kasih karunia. Kalau saudara bisa menanggung penderitaan yang seharusnya Anda tidak tanggung, karena kita meneladani Yesus. Karena Yesus adalah teladan yang sempurna. Saat ini saudara, dalam firman Tuhan juga, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau kita salah, kita dihukum ya sudah selayaknya. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Jadi saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami hal yang tidak adil, kenapa saya harus seperti ini? Itu kasih karunia. Cukuplah kasih karunia padamu, kata Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saat ini saudara, saat seperti ini, Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia yang besar buat kita saudara, yang luar biasa. Kalau kita bisa mengalami ini saudara, justru dalam keadaan yang seperti ini Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia yang besar. Tapi bagi setiap orang yang menerima dia saudara, karena ada juga yang gak mau menerima dia, masih juga keras kepala dan tidak mau menerima Tuhan. Ya, itu urusannya mereka. Tapi yang bagi yang menerima dia, kalau kamu harus menanggung penderitaan yang tidak harus kamu tanggung, itu adalah kasih karunia. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara, kita, Tuhan mau kita mengikuti jejak Tuhan. Jadi biarlah hidup kita meneladani jejaknya. 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, saat ini kalau saudara sedang mengalami ini, mari tenangkan diri, kita berdoa, bertanya, Pak Tuhan maksud Tuhan apa? Makin mendekatkan diri supaya apa saudara? Rencana Tuhan sama rencana kita nih nyatu, connect. Kadang-kadang kita malah justru mau rencanaku nih Tuhan buat berhasil. Tuhan, saya punya rencana kok buat berhasil. Jadi kita malah justru pengen Tuhan yang nolong kita, gitu ya saudara, supaya membuat rencana kita berhasil. Tapi saat ini, saat keadaan seperti ini, mari kita atur lagi, renungkan kembali. Tuhan, yang harusnya itu saya yang ngikuti rencanamu atau engkau yang ngikuti rencana saya. Tapi karena kita sadar bahwa kita ini diselamatkan, kita ini dianugerahi kasih karunia, maka kita akan kembali Tuhan. Rencana mulai terjadi, kehendak mulai terjadi. Sama seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani, Tuhan kalau sekalinya boleh cawan ini lalu, tapi kalau harus aku lewati ini semua, biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi saudara, kita ini sekarang lagi mau membuat kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Waktu-waktu inilah yang membuat kita sejalan dengan kehendak Tuhan, hingga kita bisa melihat anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Karena kesuksesan bagi Tuhan adalah kita memenuhi tujuannya, kita memaksimalkan potensi kita dengan efektif dan produktif,
dan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara, saat ini Tuhan mau mengembalikan kita, mau mengumpulkan kita kembali sama seperti seorang gembala yang sedang mengumpulkan domba-dombanya, supaya mereka bisa aman. Karena kalau gembala pergi sendirian, jiwanya bisa terancam, kena serigala atau bisa juga tersesat. Karena itu semua lagi dikumpulkan kembali. Dan kita pun juga demikian, saudara. Gembala yang agung Yesus Kristus mau mengumpulkan kita untuk kita kembali kepada Sang Pemelihara jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita kembali kepada Tuhan dan kembali kita memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita pasti diberikan benih tujuan ilahi dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita menggenapi rencananya. Biarlah kehidupan kita saat ini, hari-hari ini, di tengah keadaan yang seperti ini, kita menggenapi rencana Tuhan. Kita menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kasih kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita, dan terus ada tanda darah dalam kehidupan kita, yang adalah kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, karena kita menerima Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat kita, yang tebus dosa kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, tentunya firman Allah ini mengajak kepada kita gereja Tuhan untuk kita mengikuti jejak yang dimiliki Yesus. Di dalam perjalanan hidup Yesus tidak lepas dari berbagai penderitaan atau penolakan. Bahkan Dia harus disalibkan di Bukit Golgota. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia setia sampai akhir hidupnya, sehingga namanya dipermuliakan. Saudara, tentunya kita sebagai orang yang percaya, apalagi dengan situasi yang terjadi saat ini, tentunya kehidupan kita gereja Tuhan didorong oleh firman Allah untuk kita tetap setia. Sampai kapan Tuhan percayakan hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan meraih keselamatan yang kekal ketika Dia datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita akan melakukan perjamuan. Sebelumnya kita melakukan perjamuan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan banyak terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami gereja Tuhan. Dan kami perlu karya Roh Kudus untuk menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami tetap setia walaupun begitu banyak tantangan dalam hidup ini. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai Tuhan datang, kami tetap setia. Sampai Tuhan menjemput kami, membawa kami ke
kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan senantiasa berkati dan Tuhan terus urapi dalam melayani. Dan kami percaya kemenangan terus terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan melakukan perjamuan. Kuduskan perjamuan ini. Roti yang kami imani adalah tubuh Kristus, dan air yang kami imani ini adalah darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan perjamuan ini akan memberikan kekuatan dan semangat bagi kami, terlebih khusus dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan melakukan perjamuan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saudara pegang roti di sebelah kanan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang baik dan luar biasa bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan di sebelah kanan. Engkau Allah yang sangat luar biasa, Tuhan. Kita angkat ke atas. Kita dengarkan lagi kebenaran firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan bagi kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya ini bukan karena kami, tetapi karena kasih Allah dalam hidup kami, pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan di kayu salib.
sehingga kami boleh ada dan hidup sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan bagi kami ya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami demi untuk menyelamatkan kehidupan kami sebagai umat yang diciptakan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sedang mengajar bagi kami sebagai umat-umat yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami setia kepada Engkau ya Tuhan. Hidup yang tidak lepas dari berbagai-bagai macam tantangan dalam hidup ini, berbagai-bagai kesulitan dalam hidup ini, tetapi Engkau mengajar dalam hidup kami untuk kami setia seperti Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami perlu kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk supaya kami kuat menghadapi setiap tantangan di akhir zaman ini Tuhan, menghadapi setiap kesulitan-kesulitan di depan kami. Kami perlu kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami setia sampai garis akhir hidup kami. Kami setia sampai Engkau menjemput kami ya Tuhan, membawa kepada kami kepada keselamatan yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami jemaat-Mu dan umat-umat-Mu ya Tuhan, kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, dalam usaha kami. Tuhan, kami taruh semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak sendiri dalam perjalanan hidup ini. Ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai. Ada kekuatan Allah yang menyertai bagi kami. Ada kekuatan Allah yang menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami semua. Kami setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus mengasihi Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami ini. Hidup kami selalu memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong berkati ya Bapa pemerintah kami, khususnya di bangsa negara kami ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati ya Tuhan. Kami berdoa lurah, kepala desa, RT RW ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mereka dalam memimpin di bagian pemerintahan. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan Bapa. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi mereka. Tuhan yang memberikan hikmat daripada Allah bagi mereka di dalam mereka memimpin ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa lewat kehidupan pemerintah kami, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, khususnya bagi bangsa negara kami yang mengalami bencana. Bapa dalam surga, yang mengalami virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami perlu belas kasihan Allah bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami mohon
mulia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan tolong para medis, para dokter ya Tuhan. Mereka Tuhan tolong memberikan kekuatan hikmat daripada Allah di dalam mereka merawat, di dalam mereka juga memberantas sakit virus ini ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mereka manusia yang terbatas, tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang menolong mereka, yang memberikan kekuatan bagi mereka, yang memberikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberikan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Keluarga rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati khususnya Kalimantan Utara ini tempat tinggal kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan halalkan sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa bebas lagi untuk beraktivitas. Kami bebas melayani. Kami bebas untuk memuliakan nama daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa. Kami tahu berdoa untuk desa yang kami tercinta ini, desa Angkutan ini. Kami percaya Tuhan berkati desa kami ini. Tuhan melawat desa kami ini. Kami percaya mukjizat kemenangan terjadi di sini. Nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan, ciptaan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan di negeri ini terus mengandalkan kekuatan kuasa-Mu. Dan kami percaya kasih kebaikan kemurahan Allah akan terus menerus tercurah bagi desa kami ini. Kami tahu Bapak berdoa untuk kepala desa kami, Bapak Elisa Ajang Tuhan. Kami percaya Tuhan jamah beliau Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk menjamah, yang sanggup untuk menyembuhkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami taruh kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Perjalanan hidup kami, setiap langkah-langkah hidup kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tetapi kami percaya hari ini seterusnya adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan GPD Ebenezer Angkutan diberkati. Jemaat Tuhan PMKP ke-94 diberkati Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Allah, yang mendengarkan kami memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kami percaya diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Kami akan tutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mendorong kepada jemaat Tuhan untuk kita tetap semangat mengiring Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita jauh dengan Tuhan. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sungguh dekat. Oleh sebab itu, kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu jam berapa, detik berapa Tuhan datang. Tetapi kita diajak oleh firman Allah di dalam Matius pasal 24, kita harus berjaga-jaga. Adalah kehidupan kerohanian kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita dengan Tuhan. Itu perlu kita jaga di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.